selamat datang kembali di Suara Moderasi bareng aku Siva. Dan aku Lutfi, dan hari ini kita akan ngomongin ngobrol tentang sesuatu yang benar tentang cara hidup yang berdampingan bersama ya ini. Jadi hari ini topik kita cukup spesial dan personal karena hari ini kita bakal bahas tentang hidup dalam keluarga dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. Buat sebagian orang ini mungkin jadi tantangannya, tapi untuk hari ini kita akan bisa menjadikan obrolan ini menjadi ruang belajar untuk semua orang yang sedang bertugas. Dan beruntung banget hari ini kita bisa ngobrol sama teman yang mau bagiin pengalamannya yang tumbuh di keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda. Halo Kak, selamat malam. Apa kabarnya nih? Baik, Mbak Siva. Makasih udah nyempetin waktunya buat hari ini. Kalau juga boleh kenalan dulu nggak kalau nonton tentang kesibukan sehari-hari dan apa yang dia coba ya? Perkenalkan, saya Maya. Kesibukan saya sehari-hari sebagai karyawan swasta di rumah sakit swasta di Solo. Saya juga seorang ibu dari 2 anak yang masih aktif-aktifnya, jadi seneng kayak diajak bergabung kayak gini tuh seneng gitu loh, kayak refreshing gitu. Tambah pengalaman juga. Berat banget ya, berarti kan udah dari karya aku masih sebelum jadi wartawan zaman. Masih kecil-kecil tapi aktif-aktifnya. Jadi langsung aja nih ya Kak. Kita tuh penasaran gimana sih rasanya tumbuh dan besar di keluarga yang mungkin nggak semua anggotanya punya keyakinan yang sama. Kalau saya soalnya dari kecil kakek nenek juga beda agama, terus dari bude pade juga ada yang berbeda agama, tapi kita kayak tetap jadi satu gitu, jadi saling mengisi. Kayak semisal pas lagi ada acara apa kita berbagi makanan bersama, cuma kan ada tertentu makanan yang nggak boleh kita bagikan juga, kita pasti stop, ini nggak boleh, ini khusus kita gitu. Jadi kayak lucu-lucuan gitu kadang itu. Nyaman sih yang pasti. Terus sih dari kecil ya. Dari kecil udah berdampingan sama berbeda agama. Ada yang paham dari kecil. Terus kalau misalkan kayak hari raya mungkin Natal, Lebaran gitu kan, atau hari lainnya mungkin, ya itu ada nggak sih kayak tradisi khusus di keluarga kakak? Ada tetap Mbak. Kalau semisal untuk yang pas Idul Fitri, Idul Adha, dari kita yang nonis ini datangin ke rumah mereka, kita silaturahmi. Kadang kalau kayak bapak ibu itu kan dianggap udah sepuh, jadi kalau kayak keponakan-keponakannya itu malah pada datang ke rumah gitu, kayak mengunjungi kami gitu. Padahal kaminya belum sempat ke rumah mereka yang merayakan, tapi kitanya malah udah didatangi gitu. Jadi asik. Iya, kalau pas Natalan juga kadang mereka yang datang ke sini main bersama gitu. Jadi kita saling mengunjungi pas hari raya. Jadi malah kayak yang hal-hal kayak itu simple tapi tetap bikin Jadi satu tetap, jadi kayak apa, hari rayanya itu banyak. Pengen pas hari rayanya pas Idul Fitri juga ambil cuti kerja, pas Natalan juga ambil cuti kerja, karena hari rayanya banyak. Acaranya terus-terusan banget berarti ya. khusus ya di keluarga kakak. Khusus sih enggak, iba tetap sama, maksudnya ngumpul bareng-bareng sama yang Nasrani sama yang Muslim gitu, makan bareng di rumah mana yang biasanya sih yang tertua gitu. Ngumpul bareng. Terus kan karena perbedaan itu kan ya memang berlebaran ya Pak, berbeda-beda terus pasti kan ada momen nggak enaknya nih, kayak misalkan beda pandangan atau salah paham kecil. Kalau yang apa, salah paham itu sih jarang, cuma paling kita tuh seringnya di itu kalau jam ketemuan. Ya kalau dari teman-teman yang muslim kan biasanya nanti ya habis maghrib, nanti habis isya lah.
Padahal kita kan yang nonis itu kadang kecil ya. Jam berapa? Jam berapa gitu. Pastinya gitu ya. Maksudnya kan kadang ada setengah enam, kadang ada jam 6. Nah terus ini gimana? Kadang kita bingungnya di situ. Semisal kalau yang muslim kan kalau pas adzan itu pasti udah kayak alarm gitu ya, ting gitu, oh sholat gitu. Nah kalau kita kadang nggak gagas gitu loh mbak. Jadi kayak ya masak, terus tahu-tahu udah jam 7 lah. Tadi udah adzan belum? Gitu. Kadang kita bingung, makanya kalau pas jam ketemuan kita biasanya lah jam piro pasti nih, dan segitu. Maksudnya kalau dia jam 6-an gitu, oh berarti jam 6 bisa lebih, bisa kurang gitu ya jam 6-an. Tapi kalau jam setengah 7, oh ya udah berarti on time setengah 7. Jadi kadang miss-nya kita di situ, cuma kita selalu langsung apa namanya kayak saling mengerti ya, kayak kalau kayak di tempatku kalau janjian hari Minggu gitu kan kita ibadah dulu, karena kan kita juga mau pergi jam berapa ya habis ibadah kedua ya gitu kan. Yang muslim juga nggak paham tau mbak. Lagi itu kadang itu kedua jam berapa gitu kan, oh iya maaf jam 10 gitu ya. Tapi kan langsung di apa namanya kesalahpahaman itu langsung di clear di situ. Paling cuma itu sih mbak. Kalau yang lainnya cuma ya yang itu banget enggak sih, kita udah terbiasa bersama soalnya. Ya saling mengerti. Saling mengerti, saling memahami, jadi nggak pernah yang kayak terus marahan gitu, enggak. itu mungkin ada nggak sih kayak cara atau hal apa yang bikin harmonis gitu, jadi tetap jadi satu gitu. Yang pasti kumpul terus ya mbak, maksudnya nggak pernah lepas silaturahmi gitu-gitu. Maksudnya dari kita tetap mengunjungi yang muslim, dari muslim juga tetap main kesini gitu. Nggak harus pas hari raya ya, kalau pas longgar mau main gitu bisa ya pak. Di rumah enggak gitu pas hari Minggu atau pas malam Minggu ya mau main ya sini aja gitu. Jadi terbuka ya. Terbuka. Ada jadwal. Enggak bisa ada jadwal. Jadian misal mau berenang kemana, kumpul gitu-gitu itu juga piknik gitu-gitu terbuka itu. Terus mungkin terakhir nih, kalau boleh kasih pesan ke teman-teman mungkin yang latar belakang keluarganya sama kayak kakaknya, apa sih yang pengen mereka tahu kalau mereka ini Kalau dari seninya dari saya sih, perbedaan agama itu bukan untuk memisahkan ya, tapi untuk mempersatukan, untuk mengisi kekosongan dari kita. Karena kan Indonesia dari dulu kan Bhinneka Tunggal Ika ya kan, jadinya berbeda-beda tapi tetap satu. Terus nih kalau pesan-pesan saya itu kalau dijalani bersama gitu nyaman sih, saling terbuka, saling, maksudnya jangan ada apa, kalau nggak paham tanya gitu loh, jadi kan lebih enak gitu ya, langsung diselesaikan saat itu. Jadi biar nggak ada apa sampai ke belakang sama jadi dari aku sendiri juga setuju dengan yang kakak omongin. Ya dari cerita kakak ini bisa dilihat bahwa perbedaan itu nggak selalu jadi penghalang, justru malah bisa jadi tempat saling belajar, saling mengerti, saling menghargai juga. Dan ternyata itu menjadi suatu kekuatan juga untuk setiap keluarga juga bisa menjadi satu kesatuan seperti sebenarnya Indonesia, yaitu Bhinneka. Mungkin sekian dulu, terima kasih sudah mau berbicara hari ini. ya, Semoga cerita hari ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa toleransi dan moderasi itu dimulai dari tempat yang paling dekat, yaitu ya keluarga sendiri. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.